muncul siang-siang karena saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tokoh yang kebetulan ini juga sudah tidak asing lagi ya, karena beberapa waktu lalu tokoh ini sempat maju dalam kontestasi Cakada Kota Malang. Tidak lain tidak bukan tamu kita hari ini yang sajak ngobrol adalah Sam HC yang memiliki gerakan atau apa ya, sebuah inisiasi yang sangat luar biasa yang dipakai jargonnya sampai sekarang, yaitu Malang Jejeg. Tapi ada sesuatu yang cukup spesial. Kenapa? Karena kami dapat kabar bahwa Sam HC ini akan melakukan touring yang cukup jauh ya, dan cukup lama. Nanti seperti apa dan bagaimana kita akan ngobrol langsung dengan Sam HC yang sekarang ini ada di link Zoom ya, terhubung bersama kami. Selain Anda bisa menyimak siaran City Guide langsung dari frekuensi 911 FM, Anda juga bisa tonton videonya lewat visual radio kami dan juga City Guide Apps, termasuk juga kanal YouTube City Guide 911 FM. Jadi kawan, sekedar diketahui bahwa sesaat lagi nanti Samhase akan melakukan sebuah event besar, yaitu event berkeliling dunia ya. Judulnya adalah Samhase Jelajah Bumi ya. Yang rencananya juga hari ini akan dilakukan press conference. Kita langsung saja sapa Samhase yang sekarang ini ada di line Zoom. Assalamualaikum Sam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Eko, semuanya pendengar City Guide 911. Ini posisi lagi di mana Sam? Di Kasembon atau sudah di Desava? Desava Bandara yang persiapan. Jadi mulai banyak yang datang. Sudah mulai banyak yang datang, sudah banyak yang nanya-nanya gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Sam, perjalanan ini kan Samhase keliling bumi, ini seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Jadi ini sebetulnya bukan hal baru bagi saya. Jadi ini meneruskan journey yang lalu gitu ya. Nah seperti yang lalu, jadi saya sudah pernah ke beberapa ya, gitu, keliling misalkan Amerika di 2017 bulan gitu ya, dari tengah sampai masuk Kanada. Nah kemudian turun ke New Mexico sampai Meksiko. Afrika nyoba reload jalur Dakar gitu ya. Nah kemudian Eropa hampir lengkap. Nah terakhir kita ke Bosnia, Montenegro, Kroasia dan lain-lain gitu ya. Terus sempat juga hilang di Himalaya gitu ya. Baru-baru ini ya waktu itu cerita ya. Ya. Boleh diceritakan sedikit serunya pada saat hilang di Malaya. Dengar-dengar sama aja hampir meregang nyawa ya waktu itu ya. Bener ya? Betul. Gimana itu ceritanya? Jadi akibat terlalu berani dan tidak punya perhitungan yang matang sebetulnya. Itu yang kedua ada Fosmeyer ya. Fosmeyer itu GPS yang saya bawa, GPS satelit itu hilang di tengah jalan. Saya tidak tahu, sehingga kita tidak tahu arah dan kemudian tidak ada sinyal handphone. Nah, kemudian karena ketinggiannya 5.000, jadi posisinya saya mengalami kehabisan oksigen. Luar biasa. Pingsan. Berapa lama itu pingsan? Setengah jam ya. Setengah jam. Lalu apa yang terjadi? Ya begitu siuman, ya kita sudah pasrah. Kalaupun mau diambil hari itu juga kita siapin. Ya. Itu, nah setelah siuman itu baru kemudian berpikir untuk mencari jalan. Ini mau kemana gitu, mau balik, backtrack, kemungkinan nggak hafal jalurnya. Mau terus, kemungkinan juga tidak tahu kemana, tapi bismillah akhirnya saya putuskan untuk terus. Nah, itu setengah jam ketemu penduduk Mongol, orang Mongol yang mendiami sana, dan saya nginep di sana, dirawat oleh mereka. Dan terus hari ini bertemu dengan pendengar City Guide semua. Gitu. Luar biasa. Jadi artinya itu waktu titik nadir ya, benar-benar di sebuah negara yang kita nggak tahu mappingnya, positioning kita di mana, hanya di ketinggian 5.000 kaki ya, 5.000 mdpl ya, dan pasti di situ kan dingin sekali. Apa yang Anda ucapkan waktu itu? Kan Anda nggak bisa bahasa Mongolia. Memang sama saya bisa bahasa Mongolia? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana? Tapi semuanya pakai bahasa isyarat. Ya, saya coba waktu kemarin ketika saya jadi wakil Indonesia untuk ajang rally Asia di Thailand kemarin. Saya beli bensin juga pakai bahasa Jawa, dan mereka mengerti. Oh iya. Semuanya. Jadi bahasa itu tidak menjadi kendala.
Tapi ada bahasa gestur tadi ya, yang nggak usah nggak bahasa isyarat ya, yang nggak perlu harus mengucapkan kata, itu bisa dipahami. Tapi overall secara keseluruhan sama sih bisa selamat dan hari ini bisa ketemu. Dan kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya? Sebelum nyalon atau sesudah nyalon? Sebelum. Oh, sebelum ya. 2017 ya. Ya, oke. Sama saya ini kan sering melakukan perjalanan keliling dunia gitu. Apa sih sebenarnya menariknya? Jadi gini, jadi saya tidak hanya touring ya, ini bukan, ini tapi ekspedisi. Jadi nanti juga jalurnya tidak langsung menyeberang dari satu negara ke negara lain gitu enggak. Tapi kita akan keliling, keliling negara itu mencari titik-titik yang memang menurut kami cantik dan jarang dikunjungi orang gitu. Nah itu kita akan ke sana gitu. Tetapi apa ada uniknya di sini bahwa di akhir ini kita tidak tentukan akan berhenti di negara mana gitu. Nggak ada tujuan? Berhenti? Nggak ada? Nggak ada karena kondisi dunia lagi seperti ini ya. Kita melihat itu dan kemudian ada kesulitan-kesulitan yang menjadi tantangan kami di jalan itu yang karena bawa motor. Jadi bawa motor itu agak sulit dibanding dengan orangnya. Karena ini ya sorry to say, jadi paspor Indonesia itu kan lemah. Apalagi paspornya motor. Jadi motor itu punya paspor. Namanya karni, ya, karnet. Nah ini kalau orang mau keluar negeri dengan motor Indonesia harus mengajukan karnet itu. Nah karnet kita itu hanya tidak berlaku di seluruh dunia. Dia hanya berlaku di beberapa negara. Jadi kita mesti baca, kita mesti penuh dengan strategi dan sebagainya. Gitu. Di tengah situasi konstelasi dunia yang nggak begitu kondusif, saya masih memberanikan diri untuk terus berjalan karena ini sebuah niatan dan mimpi ya. Kita pernah ngobrol sebelumnya bahwa memang akan dilakukan, tapi harinya kapan ini kan ternyata barusan kita diinformasikan. Ya, oke. Berani, Sam? Oh gini, saya ada cita-cita masuk Afghanistan. Malah gitu ya? Kemudian ya Iran, gitu, negara-negara konflik. Bagi saya sih nggak masalah ya, terlalu ditakut-takuti aja kita itu. Dan yang kedua, masalah hidup mati itu God business gitu, bukan urusan kita gitu. Nah, kita juga tidak bisa meminta meninggalnya di Indonesia atau di tempat lain gitu ya. Tidak bisa, itu sudah ditulis. Oke, luar biasa. Nah, kita positive thinking saja. Oke, Sam, satu pelajaran. Saya agak menarik ketika Sam Hase di tengah hidup dan mati pada saat di Himalaya. Begitu hidup kembali, dirawat sama mereka, insight apa yang Sam Hase dapat? Secara pengalaman spiritual. Iya, jadi gini ya, ketika kita menebar kebaikan gitu ya, menebar kebaikan sebelumnya itu pasti ada energi-energi yang akan baik akan mengikuti kita. Nah, di tengah itu, jadi pada saat posisi-posisi sulit gitu, ternyata energi kita yang lalu itu menolong kita. Jadi itu, untuk semuanya ya, kalau kita hari ini satu prasangkakan baik kepada siapapun termasuk ya kepada Allah Maha Pencipta, prasangkakan baik bahwa apa yang terjadi itu terbaik bagi kita. Apa yang terjadi terbaik bagi kita. Masya Allah. Nah, yang kedua ini masalah human ya. Jadi mereka tidak bisa bahasa saya tidak bisa bahasa mereka gitu, tapi mereka bisa menolong saya karena memang tahu karena ya manusia di hati kecilnya itu pasti dia punya nurani. Nah, nurani itu tersimpan di sana. Gitu. Luar biasa. Itu, Mas. Luar biasa sama sih. Tentu ini menjadi inspirasi juga buat saya nih ya. Mungkin nanti tur saya nggak jauh-jauh kayak sama sih, mungkin masih di dekat-dekat aja tapi naik motor. Sam, balik lagi ke rencana agenda besar ini. Kira-kira ini akan dimulai kapan, dari mana, dan bagaimana itu akan dilakukan? Ya, insya Allah saya start tanggal 2, hari Sabtu ya. 2 Karena Mei. kita ngejar target. Jadi dari seluruh negara yang kita lewati itu, satu negara yang strike, yang sangat ketat itu adalah China. Jadi target di China itu harus masuk tanggal 3 Juni. 3 Juni dan itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Jadi tanggal 2 saya harus sampai di perbatasan Laos di Boten. Ya, di Boten gitu. Giboten ya. Itu baru kemudian tanggal 3 ke sana. Jadi kita hitung mundur
Nah, kita hitung mundur kalau kita jalan santai dengan segala resikonya, kayaknya tanggal 2 atau tanggal 3 kita masih mampu nyampe di Laos. Seperti itu. Bahkan kalau berjalan sangat lancar gitu ya, saya pengen buang waktunya. Kita mau masuk Vietnam, mau masuk Kamboja dan sebagainya. Untuk buang waktu ke sana untuk nunggu mohan di China Oke. waktunya gitu. Ya. Jadi 2 Mei itu berangkat dari Malang. Titiknya di mana, Sam? Terus rutenya Oh, saya nanti dari Kasembon. oh dari Kasembon ya. Ya, hari Start ini awalnya di Kasembon ya. Ya, hari ini press conference di sini di Kecamatan Bandara. Nah, besok saya rest day. Saya harus prepare segala sesuatu untuk kemudian tanggal Sabtu Sabtu pagi harus riding. Ya, oke. Jadi berangkatnya dari Kasembon ya. Ya, berangkat dari Kasembon. Nyebrangnya nanti lewat Jakarta berarti ya. Nyebrang Jakarta, Oke, jadi Jakarta. ke Merak Bakahuni. Nah, Oke. kemudian nyebrang Malaysia kita lewat Tanjung Balai ya. Berarti rencana nanti ada berapa negara yang akan ditempuh atau dilewati? Sementara kita tulis 14. 14. Mana aja itu? Indonesia ya, ada Malaysia, ada Laos, ada Thailand, Laos, kemudian Cina. Nah, Cina ini cukup lama karena kita menyeberang ke utara. Jadi nyebrang Cina itu 1 bulan. Jadi ke arah kita akan ke Kazakhstan. Nah, kemudian kita akan eksplor negara Asia Tengah itu. Ya. Ya, Tantan, dan di sana ada tujuan penting kita namanya Pamer Highway. Apa itu? Jadi Pamer Highway itu salah satu jadi rute legendaris ya. Legendaris ya. Itu jadi Pamer Highway ini kayak rute 66 di Amerika. Jadi ini rute di ketinggian 4.800 mdpl. Ekstrim sekali ya, tinggi ya. Dan terbentang kira-kira 1.200 km. Dan perlu permit khusus ke sana. Dan rata-rata rider yang ke sana itu membawa obatnya pil pengencer darah. Saya belum Oh, pernah coba. iya iya Dan iya. saya baru Sudah beli tapi? Sudah ya, beli? sudah beli. Jadi pengencer darah untuk di sana untuk badannya supaya bisa menyerap oksigen dengan lebih baik, lebih banyak. Oke, Saya Sam. juga bawa kegiatan oksigen seperti Oke, itu. Sam. Tadi saya ulang ya, ada 14 negara yang dilintasi ya. Indonesia, Ya. Malaysia, terus Thailand, Vietnam, rencananya Thailand, Laos, China, kemudian terus Kazakhstan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Tajikistan, eh, Afghanistan masuk sana ya. masuk. Oke. Nah, kemarin saya sudah ke kedutaan Afgan di Jakarta. Oke, Dan, Afghanistan, terus 4 lagi negara? kita mau ke Pakistan, kemudian Iran. Iran. Nah, masuk Iran ini baru kita kemudian bikin plan baru Oh mau gitu ya. kemana. Ya artinya 12 negara lah kira-kira kisarannya yang akan ditempuh sampai pada Iran baru nanti akan plan berikutnya. Benar begitu ya? Ya, Finishnya target di Iran. mau ke arah Azerbaijan atau kita mau mengarah ke Saudi Arabia. Praktis waktu yang ditempuh akan berapa lama target itu? Jika semuanya mulus ya Mas ya, 4 bulan 4 bulan. kemungkinan bisa selesai. 4 sampai 6 bulan ya. Bisa selesai. Waktu itu memang plan perjalanannya sekian bulan atau ada waktu khusus target keseluruhan negara dikunjungi tadi 14? Ya, jadi gini, kami bagi beberapa stage. Karena gini, mengingat saya harus menyesuaikan cuaca ya. Jadi di negara Asia Tengah itu hanya bisa dilewati ketika cuacanya tidak dingin, Oh oke. tidak salju. Artinya di musim semi sama musim panas saja. Ya. Nah, musim semi itu ada di kisaran Februari, Maret, dan saat itu adalah saat puasa bagi umat Muslim. Saya juga puasa, nggak mungkin gitu. Ya. Nah, kita bisa lewati musim panas saja. Oke. Musim panas itu Mei sampai Agustus akhir sudah nggak bisa. Ya. Jadi kita mesti tinggalin Asia Tengah untuk nyari ke negara lain seperti itu. Oke, Sam, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh ini? Satu dokumennya, yang paling sulit adalah dokumen untuk China, dan masuk China itu tidak mudah dan tidak murah. Jadi biasa kita mendengar China itu mudah dan murah, tapi ketika kita lewat darat, mereka luar biasa pasti. Saya 8 kali apply, propose, ketolak. Sampai saya paranin kedutaan besarnya dan apply ke 9 baru bisa masuk. Ya, di Cina, dan itu mahal. Ya. Ke Berapa, Sam?
Berapa? Kami per orang itu kena fee 30 juta. Luar biasa. Rencana nanti berapa 30 orang juta. nanti? Rencana yang ikuti rombongan? Hanya dua, Dua, saya sama dua orang aja ya. namanya Toro ya. Oke, Dari Semarang kita ketemu di Jakarta ya. siap siap. Berarti tidak sendirian ya, ada teman ya, Ya, dua jadi orang yang mau ini bersamai. paspor perpanjang sampai diganti elektronik paspor Hmm, 10 tahun. Nah, kemudian paspor motor Karni kami beli yang 25 lembar melalui ini. hmm, Nah, itu sudah selesai semuanya. Kemudian motor sudah disiapkan dari setahun yang lalu. oke. Nah, kemudian barang bawaan atau seperangkat alat minggatnya itu. Nah, itu yang lumayan ya. Jadi mulai hal-hal yang sifatnya prioritas 1, 2, dan 3 beserta manajemen storage-nya ya. Oke, Jadi kan biasa kalau di jalan sudah lelah nyari sesuatu ini di tas mana itu akhirnya bongkar semuanya gitu. oke, Nah, oke. ini manajemennya itu harus ditata. Siap, siap, siap. Nah, kemudian menghitung jarak ya. Hmm, Karena ini jauh. Saya belum pernah hmm, untuk jarak sekitar 28.000, 30.000 belum pernah. hmm. Paling banter 5.000. Oke, lah Nah, ini 28.000 mesti orangnya harus sangat-sangat disiplin. hmm, Jadi 2 jam perjalanan minimal harus berhenti dan berhentinya tidak boleh berjam-jam, hanya maksimal 30 menit. ya, Ya 20 sampai 30 menit karena mood badan kita akan turun di oke. selepas itu. Jadi harus berangkat lagi dan finishnya tidak boleh terlalu malam. Jadi persiapan perbekalan, persiapan fisik, dokumen dan lain sebagainya sudah well prepared ya, kira-kira ya. Ya, alhamdulillah. Boleh disepil Ya, Sam. Kira-kira anggaran yang disiapkan berapa itu Sam? untuk satu perjalanan ini Ya, mulai dari start sampai finish eh, Iran. sekitar 400 sampai 500 juta. Luar biasa. Misinya apa sih sebenarnya Sam? Enggak, saya pengen nambah portofolio saja. Jadi gini, Apakah ada mungkin ada rencana-rencana untuk bikin buku perjalanan mungkin? kemungkinan kalau buku perjalanan dari dulu ditunggu oleh percetakan. Oh gitu ya. Saya belum ini, nah kemungkinan nulis buku juga gitu. Hmm, hmm, Jadi kita menjalan, jadi gini ya, membesarkan kapasitas ya, membesarkan kapasitas. Jadi gini, para pendengar 911, Mas Eko juga. Jadi sebetulnya badan kita itu dikasih kemampuan super ya. Jadi kemampuan super itu tertanam dari sananya, ya dari sang pencipta dan kemampuan super itu jarang orang kemudian memanfaatkan. Karena satu tidak tahu, yang kedua tidak mengetahui cara ngambilnya. Contoh gini ya, kalau saya atau Mas Eko lagi takut sama anjing gitu, begitu dikejar gitu ya, akan lari lebih kenceng dari lari biasanya. oke. Tembok yang 2 meter biasanya nggak bisa dilompati, bisa dilompati. Nah, kemampuan super itu hadir dari mana? Hmm. Ternyata dari dalam badan kita gitu. Iya, Jadi iya, bukan iya. dari luar. Nah, bisakah kenapa dia hanya posisi apa bisa kita ambil pada saat posisi terdesak? Bisakah dalam posisi tidak terdesak? Oh bisa. Kalau pengen lari cepat ya dilatih berlari gitu. Ya. Nah ini salah satunya membesarkan kapasitas gitu. Iya. Tetapi saya pengen ini saja nambah portofolio saja. Oke. Jadi, Ya mudah-mudahan dengan ini menginspirasi banyak orang siap. karena ya kita tidak tahu berhasil atau tidak ya. Bismillah jadi Bismillah Sam. Kita support full. Oh terima kasih Sam, Pak. nanti boleh ya dalam perjalanan kabar-kabar ke kita ya untuk menyapa area-area Malang, posisi Anda, terus bisa review di situ apa yang terjadi. Mungkin kita langsung bisa sambung terus. Jadi kalau pingin tahu kabar Sam Hase, dengerin di City Guide. Bisa ya, begitu ya, Sam Oh, ya? bisa, Oke. Insya Allah bisa dengan Siap. senang hati. Ya. Luar biasa. Jadi doa kita menyertai Sam Hase, semoga perjalanan lancar sampai di Iran yang kurang lebih tadi menempuh perjalanan sekitar 6 bulan ya, kalau nggak salah ya tadi ya. 6 bulan ya. Oke Sam, terakhir mungkin sebelum kita tutup, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Malang Raya ini? Karena Anda mewakili Malang Raya untuk berkeliling dunia dengan sepeda motor dengan menempuh rute yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya pertama mohon doa restu gitu kalau harus mewakili Malang Raya. Gini, arek Malang itu out of the box loh, salah satunya. Dia boys gitu. Boys itu bertindak di luar umum kadang. Dia punya punya apa? Menjadikan sesuatu yang lebih besar itu dijadikan sebuah tantangan. Hmm. Nah, ini salah satu ciri khas atau karakternya arek Malang gitu. Ya, itu jadi eh, jadikan diri pribadi Anda itu orang-orang spesialis. Jadi
we are not perfect. Jadi kami bukan orang yang perfect tapi limited edition gitu. Top. Iya. Ya, Jadi oke. orang-orang edisi khusus, nah itu biasanya ya punya sesuatu seperti itu. Siap, baik. Sama Ase, terima kasih sudah join bersama Sama-sama, Mas kami, Eko. sudah kabar-kabar. Ya, Sukses untuk acaranya dan sukses juga untuk self motivation yang tadi goalnya memang misinya adalah untuk capacity building dan juga membangun portofolio yang cukup oke. Mantap pokoknya. Sama Ase kita dukung ya. ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi sama Ase. Wah, Ya, ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Sam Hase. Kalau Sam Hase Anda mungkin sudah nggak asing ya, karena salah satu pasangan calon wali kota Malang ya dalam kontestasi pilkada beberapa waktu lalu. Nah, beliau ini adalah seorang entrepreneur, adventure, sosial aktivis dan juga empowerment ya. Itu tadi. Sudah tahu kan ya, nanti kita akan coba update kembali untuk tahu kabar-kabar bagaimana situasi di luar negeri dari proses perjalanan yang dilakukan Sam Hase atau Sam Heri Cahyono Malang Jejek. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih banyak kebersamaan Anda, kawan. Ketemu lagi di edisi berikutnya dengan topik-topik bahasan yang lain. Selamat beraktivitas dan Anda masih terus bisa update informasi terbaru yang ada di sekitar Anda, ya, baik informasi tentang kelalu lintasan atau pelayanan publik atau dengan yang lain di 0811 3600 911. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke berikutnya. Siapa yang habis ini bertugas? Langsung ya kita ke teman-teman, tapi dengerin dulu satu lagu berikut ini, kawan. Guidance for your life. City Guide FM.